Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas. Kali ini kita akan membahas mengenai Ibnu Miskawih. Ibnu Miskawih nama lengkapnya Abu Ali Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Yakub Ibnu Miskawih. Lahir sekitar tahun 932 Masehi di kota Tus yang sekarang termasuk wilayah Iran. Dia hidup pada masa kekhalifahan Abbasiyah di bawah kekuasaan Khalifah Al-Muqtadir. Ibnu Miskawih adalah seorang filsuf, sejarawan, dan penulis yang terkenal di dunia Islam pada abad ke-10. Dia tumbuh dan berkembang dalam lingkungan intelektual yang kaya di dunia Islam, terutama di kota-kota seperti Baghdad. Karya terkenal Ibnu Miskawih adalah Tajarib al-Umam atau pengalaman bangsa-bangsa. Karya ini merupakan sejarah dunia yang mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk aspek moral dan juga etika. Dia juga menulis tentang filsafat moral dalam karya-karyanya yang lain. Ibnu Miskawih sangat dipengaruhi oleh pemikiran filsafat Yunani, terutama Aristoteles, dan mencoba menghubungkan warisan filsafat Yunani dengan tradisi intelektual Islam. Pemikiran Ibnu Miskawih. Ibnu Miskawih memiliki pemikiran-pemikiran penting dalam bidang filsafat dan etika. Terdapat beberapa aspek kunci dari pemikirannya. Yang pertama, filsafat moral dan etika. Ibnu Miskawih sangat tertarik pada masalah etika dan moral. Dalam karyanya Tajarib al-Umam, pengalaman bangsa-bangsa itu, ia menyajikan pandangan moralnya yang mencakup konsep-konsep seperti keadilan, kebajikan, dan etika kepemimpinan. Pemikirannya mencerminkan pengaruh Aristoteles dan filosofi Yunani klasik. Tetapi dia juga berusaha menyelaraskan konsep-konsep ini dengan nilai-nilai Islam. Yang kedua, pengaruh psikologi. Ibnu Miskawih memberikan perhatian khusus pada psikologi. Ia mempertimbangkan aspek-aspek psikologi manusia, termasuk akal dan juga emosi. Konsep-konsep ini tercermin dalam karyanya yang berjudul Kitab Al-Fawaj Al-Asghar atau Buku Kemenangan Kecil, di mana ia membahas tentang perkembangan moral dan spiritualitas manusia. Yang ketiga, keseimbangan dalam kehidupan. Pemikiran Ibnu Miskawih menekankan pentingnya keseimbangan dalam kehidupan. Ia berpendapat bahwa kehidupan yang harmonis mencakup keseimbangan antara akal, nafsu, dan spiritualitas. Pemikirannya mencerminkan keyakinannya bahwa manusia harus mencari kesempurnaan melalui integrasi aspek-aspek tersebut. Keempat, peran pendidikan. Ibnu Miskawih menekankan peran pendidikan dalam membentuk karakter dan moral individu. Menurutnya, pendidikan yang baik tidak hanya melibatkan pemahaman konsep-konsep intelektual, tetapi juga melibatkan pengembangan akhlak dan nilai-nilai moral. Kelima, penggabungan warisan Yunani dan Islam. Seperti banyak filsuf Islam pada masanya, Ibnu Miskawih berusaha menggabungkan warisan filsafat Yunani dengan ajaran Islam. Ia mencoba memadukan pemikiran Aristoteles dengan nilai-nilai Islam, menciptakan sintesis filosofis yang menggambarkan kedalaman intelektualnya. Relevansinya hingga sekarang. Meskipun pemikiran Ibnu Miskawih mungkin tidak sepopuler seperti beberapa tokoh besar lainnya dari masa itu, namun kontribusinya dalam bidang etika, moral, dan psikologi telah diakui sebagai bagian penting dari warisan intelektual Islam.
Ibnu Miskawih, seorang pemikir dari abad ke-10, masih memiliki ide-ide yang relevan bagi kita hari ini. Dia membahas tentang bagaimana kita bisa mencapai kehidupan yang seimbang dengan memadukan pemikiran Yunani klasik dan ajaran Islam. Konsepnya tentang etika, moral, dan keseimbangan antara pikiran, perasaan, dan roh tetap berarti dalam kehidupan modern. Ibnu Miskawih juga menekankan pentingnya pendidikan dalam membentuk kepribadian dan moral kita. Baginya, pendidikan tidak hanya tentang memahami hal-hal intelektual saja, tapi juga tentang pengembangan karakter dan nilai-nilai moral. Nah, sekali lagi ditegaskan bahwasanya moral, akhlak, karakter menjadi bagian penting dari Ibnu Miskawih. Pemikirannya tentang keadilan, kebajikan, dan etika kepemimpinan juga bisa menjadi paduan berharga dalam menghadapi situasi etika yang kita alami saat ini. Baik, demikianlah sekilas mengenai Ibnu Miskawih. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas.